Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Febriani dari kelas 23 TIF. Jadi pada praktikum pertemuan ke-6 ini diminta untuk menerapkan splash screen, share preference, dan juga menambahkan 2 fragmen untuk halaman detail. Nah, tapi sebelum itu saya akan menampilkan hasil tugas untuk pembahasan toolbar dan juga web view. Nah, jadi saya sudah menambahkan toolbar di page custom 1 yang dimana page custom 1 saya ini menampilkan uh, kayak sejenis rekomendasi lapangan atau lapangan yang paling sering di booking oleh customer. Nah, jadi juga untuk menerapkan toolbar ini yang awalnya tadi ini constraint layout saya ganti menjadi koordinator layout. Nah, ini untuk penggunaan toolbarnya dan ini uh, untuk tampilan layout yang kita inginkan. Nah, di sini untuk menambahkan teks di dalam toolbarnya itu saya menambahkan title untuk pembedanya. Untuk pembeda setiap page di sini saya membuatnya itu daftar lapangan yang dengan tulisannya berwarna putih. Nah, kemudian juga saya juga menerapkan di uh, activity Vive Activity yang dimana Vive Activity ini saya buat untuk menampilkan deskripsi singkat dari aplikasi booking lapangan olahraga ini. Terus juga nanti dia ini bakalan bisa di-scroll. Nah, setelah di-scroll bakalan menemukan button web view yang dimana button web view ini bakalan bisa menampilkan web dari link yang kita pakai. Nah, saya juga menambahkan toolbar sama seperti yang tadi, di-kopas aja dan juga disesuaikan untuk tampilannya. Nah, untuk yang bagian deskripsinya ini, saya menggunakan linear layout dan supaya tampilannya itu bisa grid dalam grid, jadi itu menjadi lebih rapi. Nah, juga kalau misalkan untuk di scroll ini, kita harus menerapkan yang namanya widget, yaitu nested scroll view, supaya nanti pada saat di running aplikasinya itu, kita bisa meng-scroll page deskripsi ini atau page activity view. Nah, terus juga saya juga udah menerapkan toolbar pada ya itulah untuk fragmennya udah saya tambahkan juga toolbarnya. Hmm. Yang dimana di custom 1 saya tadi itu kan menampilkan kayak halaman lapangan yang sering di booking kan. Nah, jadi nanti mana dia? Nah, ini kan saya menambahkan 2 button lagi. 2 button ini untuk mengarahkan ke halaman fragmennya. Jadi untuk detail lapangan sama lihat detail harga, saya juga udah menambahkan toolbarnya. Ini untuk detail harga dan juga detail lapangan. Oke, kemudian untuk web view-nya nggak ada menampilkan apa-apa, hanya menambahkan button aja. Hanya saja untuk di logikanya, untuk web view-nya itu di web view activity-nya, jadi seperti biasa menggunakan binding yang dimana binding ini digunakan agar kita bisa mengakses semua view dalam layout secara langsung tanpa menggunakan find view ID. Nah, kemudian juga kalau ini untuk pengarahan ke web view binding aja karena menggunakan binding. Nah, terus menggunakan view compact set on apply window inset listener. Nah, dia ini berfungsi untuk memberikan padding pada root layout atau ini mana dia? Ah, nih r.id.main. Dia itu agar konten yang kita buat itu nggak tertutup sama barnya, sama toolbar. Nah, terus juga untuk binding web view set on scroll change listener fungsi ini berfungsi untuk membuat efek toolbar collapse saat si user scroll ke bawah. Jadi, ketika kita melakukan scroll ke atas, toolbarnya itu bakal muncul lagi. Tapi kalau kita scroll ke bawah, itu toolbarnya bakal hilang. Nah, itulah. Contohnya kayak gini. Apa ya? Ini. Nih. Nah, kalau kita scroll ke atas, toolbarnya kan hilang. Kalau kita scroll ke bawah, toolbarnya nyangkut lagi. Gitu. Terus juga di sini saya untuk tombol back-nya atau yang ini, back yang di toolbar itu karena mungkin ini Android versi terbaru kali ya. Nah, jadi saya menggunakannya itu on back press dispatch. Enggak yang pakai handle on back press itu lagi. Nah, jadi langsung aja kalau misalkan dicoba ini web view-nya. Ini kan tadi kan udah bisa scroll kan. Nah, terfirmware. Nah, tuh ngikut. Terus juga kalau misalkan kita klik button buka websitenya, sebentar ya. Nah, di maka akan langsung nampil web yang kita sertakan linknya. Yang dimana di sini saya menyesuaikan dengan tema saya, itu booking lapangan. Jadi saya menggunakan glora.com untuk webnya.
Nah, kemudian untuk fungsi toolbarnya berfungsi atau enggaknya, ini kita coba langsung. Nih, masuk lagi. Kalau kita klik, setnya udah, tuh setting juga ada. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke praktikum minggu ke-6. Jadi, topik praktikumnya itu ada splash screen, share preference, sama fragment. Nah, tujuannya itu, dia itu memberikan tampilan awal yang lebih menarik saat aplikasi pertama kali di running. Terus yang kedua, dia itu bakal menyimpan data kecilnya itu menjadi lokal atau secara lokal. Nah, yang ketiga, data akan tetap tersimpan walaupun aplikasinya tuh udah ditutup. Jadi, ibarat kalau misalkan kita nih buka apa ya? Inilah buka eh, web ini. Tapi nanti kalau misalkan kita back atau kita tutup nih aplikasi, dia itu bakal tetap menyimpan data kita. Jadi nanti kalau misalkan kita buka lagi aplikasinya, kita langsung berada di halaman tersebut, halaman yang tadi terakhir kali kita buka. Jadi kita tidak perlu melakukan login lagi. Nah, terus juga yang keempat tujuannya untuk memecah tampilan UI dan logika aplikasi menjadi bagian per bagian. Jadi supaya lebih detail. Nah, yang kelima, dia itu membuat navigasi dalam satu activity menjadi lebih efisien dan juga yang terakhir dia itu bakal lebih menghemat memori dan mempercepat transisi tampilan tanpa harus menggunakan banyak button. Nah, nah, terus juga di bab 1 implementasi modul dan latihan untuk pemahaman masalah pada praktikum 6 ini. Jadi pada praktikum 6 ini permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana membuat aplikasi Android yang memiliki splash screen, kemudian mampu menyimpan data kita secara lokal yang menggunakan share preference dan juga menampilkan beberapa tampilan yang berbeda dalam satu activity atau fungsi dari fragment ini. Nah, terus juga langkah kunci dan keputusan desain. eh, Nih, langkah kunci dan keputusan desain yang pertama, saya itu membuat splash screen terlebih dahulu, yang dimana menambahkan activity khusus untuk splash screen. eh, Gimana ya? Nih, menambahkan activity khusus untuk splash screen seperti biasa, yang dimana kita itu menambahkannya sejajar sama main activity dan out activity yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, terus juga eh, apa? Terus mengatur durasi tampilan dengan handler atau coroutine, kemudian berpindah ke activity utama setelah beberapa detik. Nah, dia ini di splash screen, yang mana eh, yang mana kita menambahkan life cycle scope launch dengan delay 2 detik. Jadi ini tuh bisa disebut dengan coroutine. Uh, di sini saya menggunakan coroutine agar proses penundaan 2 detik setelah tidak membuat aplikasi macet. Nah, jadi untuk activity baru ini, untuk activity yang khusus menampilkan halaman apa tampilan awal membuka aplikasi kayak wallpaper awal. Jadi untuk logikanya seperti biasa menerapkan binding untuk ya supaya mengakses layoutnya lebih cepat. Terus juga ada override run on create yang dimana fungsi on create ini fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat activity ini dibuat. Nah, terus juga menambahkan file share brief sama file is login. Jadi di sini saya menambahkan get share preference sama share pref get boolean itu untuk mengecek apakah pengguna ini sudah login atau belum. Jadi nanti kalau misalkan pengguna ini belum login, dia bakalan disuruh login dulu. Jadi kalau udah login, dia bakal langsung ke halaman welcome activity. Nah, kemudian di sini menambahkan file next intent yang dimana nanti ketika splash screen ini dijalankan, maka dia akan langsung ke halaman splash screen. Langsung saja untuk ini kita demonya. Nih, kan muncul halaman splash screen. Oh ya, ini tadi enggak kita keluarin. Makanya ini ulang-ulang. Ini kita kill dulu. Terus kita buka aplikasinya, muncul splash screen-nya, kemudian ini kita akan diminta login. Nah, kalau misalkan dia nggak sama, kalau udah login, langsung mampir ke halaman welcome, gitu. Nah, kemudian itu uh, mengimplementasikan share preference. Nah, yang pertama, menyimpan status login si user pada login agar tidak perlu login terulang kembali. Jadi data seperti username, islog itu disimpan menggunakan share preference login act. Nih, uh, kita menerapkannya itu di login activity. Login activity. Where. Nih. Nah, dia itu berfungsi, jadi dia itu bakal
data username sama islognya itu kita simpan menggunakan apa? Disimpan di tempat share preference gitu. Nah, terus lanjut lagi yang ketiga itu menggunakan fragmen. Nah, menggunakan fragmen ini saya itu membuatnya kan tadi dua untuk detail lapangan olahraga sama detail harga. Jadi ini saya buat sejajar dengan custom satu karena masih satu alt dengan page custom satunya. Jadi itu cuma klik kanan aja, terus fragmen, pilih yang blank fragmen. Nah, dengan jadi di sini saya menambahkan fragmen detail lapangan booking, lapangan olahraga. Nah, jadi untuk desain lah dulu ya, saya tampilkan. Untuk desainnya seperti ini. Untuk sekarang simple, tapi nanti akan diusahakan menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini juga menerapkan toolbar dan nested scroll view. Terus juga untuk Kotlin-nya seperti biasa, override find on grid view. Dia ini untuk sebagai fungsi utama membuat tampilan fragmennya. Nah, kemudian di sini menambahkan file view in flutter.inflat dengan layout-nya itu fragmen detail lapangan. Dia ini kayak untuk menghubungkan fragmen dengan fragmen detail harga lapangan supaya nanti bisa nampil gitu. Nah, terus juga menambahkan file toolbar untuk fun view by ID sama require activity. Dia itu untuk mengambil toolbar dari layout dan mengatur toolbar tersebut sebagai toolbar utama di activity yang sedang aktif. Nah, ini untuk set judul di toolbarnya aja. Terus juga menambahkan set has option menu supaya toolbarnya ini memiliki tampilan menu mana ya? Jadi nih, tampilan menu kayak ini, nih. Nah, ini kalau ini cuma untuk bukan cuman ini aksi yang logika aksi yang kita pakai supaya toolbarnya itu berfungsi. Nih, jadi kan nanti ketika action insert-nya diklik, maka bakalan nampil pemberitahuan bahwa fitur pencariannya belum tersedia nih. Nih, nampil fitur pencarian belum tersedia. Terus jika si pengguna itu klik icon aksi setting atau icon setting, itu nanti bakal muncul pengaturan belum dibuat nih. Nih, pengaturan belum dibuat. Nah, kemudian untuk detail harganya itu kurang lebih sama, tampilannya juga kurang lebih sama juga, cuma isinya aja yang beda. Di sini saya menerapkan on scroll view, nested scroll view supaya bisa di scroll karena ini memanjang ke bawah. Nih, di sini menggunakan file view juga untuk menghubungkan fragmen yang di sini dengan fragmen detail harga. Nah, terus juga ini kita menggunakan setup toolbar, jadi menambahkan file baru dengan nama toolbar. Jadi nanti kita simpan ke dalam toolbar detail harga. Nah, terus juga di sini fungsi on create option menu, dia itu kayak mengambil file menu main XML nih, menu toolbar. Karena sebelumnya kan udah buat menu toolbar juga di res menu, main menu. Nih, kan sebelumnya udah buat. Jadi dia tuh bakal memanggil main menu ini ke dalam toolbar untuk detail harga. Nah, terus juga untuk fungsi on option item selected ini dia itu sama seperti yang saya bilang sebelumnya, dia itu kayak untuk aksi saat item menu diklik. Nih. Jadi kalau klik ini nanti kalau search bakal muncul fitur pencarian belum ada, nah, gitu-gitulah. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian saya juga mengatur navigasi antar fragmen menggunakan button navigation atau fragment transition. Nah, di mana ini saya menerapkannya pada custom 1 karena custom 1 ini ibarat parents dari dua fragmen ini tadi, makanya saya menerapkannya itu di custom 1. Nih, saya jelaskan dulu kode programnya. Di sini kita menggunakan view compact untuk mengatur layoutnya itu nggak ketimpa sama status barnya. Terus juga di sini untuk toolbarnya, ini ya elemen layout, memanggil elemen layout yang sebelumnya udah dibuat juga. Terus ini isi kontennya. Nah, ini memanggil layout button di lapangan yang di custom 1 XML untuk beralih ke halaman untuk beralih ke fragmen detail halaman. Nih, untuk beralih ke sini. Jadi ini juga button detail harga ini digunakan untuk beralih ke halaman detail harga lapangannya. Ini sama. Oke, lanjut. Nah, terus error yang ditemukan ada perbaikannya. Jadi ini sebenarnya saya nggak sempat nge-SS. Sempat nge-SS tapi itu udah dihapus juga SS-nya. Saya lupa kalau mohon maaf sebelumnya. Jadi
ya nggak saya tampilkan untuk di sini, cuma keterangan aja. Jadi error yang saya alami itu yang pertama, aplikasi crash setelah splash screen. Penyebabnya intentnya yang saya buat tadi itu nggak mengarah dengan benar, jadi salah. Perbaikannya ya memastikan nama activity-nya itu sesuai aja sih. Terus juga di Android Manifest. Nah, di Android Manifest ini dia, ini kita sesuaikan juga. Nah, supaya pada saat pertama kali aplikasi di running atau dijalankan, kan seharusnya itu memang yang pertama kali muncul atau nampil itu kan splash screen, makanya kita set dia yang menjadi paling atas, terus juga menjadi main dan launcher. Nah, terus juga error yang saya alami yang kedua, fragmentnya itu nggak muncul saat navigasinya. Penyebabnya ID kontainernya tidak sesuai. Jadi saya harus memastikan betul-betul fragment transaction request menggunakan ID layout. Nah, untuk tantangan dan kesulitan yang saya hadapi selama pembuatan di praktikum 6 ini, yaitu menyesuaikan recycle fragment agar data nggak hilang saat berpindah antar fragment. Itu susah. Susah kali, error. Terus juga mengatur navigasi antar fragmentnya itu susah, kayak masih susah loh ngatur ini. Mana ya? Hmm, nih, ngatur grid di dalam grid kayak gini susah. Kayak kita pindahin satu, tapi dalamnya itu nggak ngikut. Yang kepindah itu cuma luarnya doang, gitu. Nah, terus juga kayak mengatasi error layout di beberapa fragmen itu susah juga. Nah, terus untuk bab 2-nya refleksi pembelajaran perkuliahan. Jadi pemahaman konsep intinya itu yang pertama, splash screen itu sangat-sangat berfungsi untuk memberikan pengalaman awal yang lebih menarik dan profesional bagi si user sebelum aplikasi siap digunakan. Terus yang kedua, set share preference itu digunakan untuk menyimpan data sederhana secara permanen. Dan yang ketiga, fragment adalah komponen modular dari UI yang dapat digabung dalam satu activity, sehingga mempermudah kita dalam pembuatan aplikasi dengan navigasi yang lebih yang dinamis. Kemudian hubungan dengan materi sebelumnya, tuh yang pertama, jika sebelumnya berpindah halaman dilakukan antar activity menggunakan intent, nah sekarang itu tugas di kali ini diperluas lagi menjadi navigasi antar fragmen di dalam satu activity. Terus juga yang kedua, share preference juga melanjutkan konsep data persistence, yaitu bagaimana aplikasi menyimpan data si pengguna agar tetap ada walaupun aplikasinya udah ditutup atau di-kill. Terus juga splash screen itu menggabungkan pengetahuan lifecycle activity dan handler atau delay dari praktikum sebelumnya. Dan yang terakhir, lanjut aja langsung saya demoin aplikasinya. um, where kita logoutkan aja dulu ya. hmm, terus ngantuk nih, kita logout, muncul nih splash screen alur pertamanya. Terus kita lakukan login. uh, nih, kalau misalkan kita nggak ngisi apa-apa, bakal muncul notifikasi emailnya harus diisi dulu. Nah, passwordnya juga harus diisi dulu, nanti merah-merah dia. Ini kita samain aja. Nih, terus kita klik login. Nah, kemudian untuk page bangun ruang juga udah saya tambahin tuh toolbar kan. Nah, ini berfungsi semua. Kita pencari belum tersedia, settingnya juga belum ada. Tag, nih, kalau Vive Activity, nih, menampilkan, eh, mana ini? Oh, ini bisa di scroll, buka website. Mencoba buka website ini agak lama ya. Nih, bisa di scroll ya, seperti aplikasi lah. Nih. Terus, untuk masuk ke page recommendation. Nih, kalau kita klik button lihat detail lapangan, nih, muncul nih detail lapangan dari futsalnya. Nah, terus kalau kita lihat detail harga, bisa di scroll nih ya, begitu. Nah, terus juga kalau untuk out activity, ini untuk logoutnya, apakah anda ini tidak? Kalau misalkan tidak, dia tetap. Kalau misalkan ya, nih. Nah, jadi kan kalau logout kan apa, tapi kalau misalkan kita keluar tanpa melakukan logout, data kita tetap tersimpan. Ini kan kita login lagi. Oke, untuk login, nih, kita kill. Kita kill ya kan. Ulang. Astagfirullah. Nih, kita kill. Nah, sebelumnya kan kita udah login, tapi kita nggak logout. Masuk lagi ke aplikasinya. Nah, kita nggak melakukan login lagi, karena data yang sebelumnya udah kesimpan. Jadi, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, banyak-banyak kesalahan kata, dan banyak-banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.